Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, hari ini kita akan coba reaction video terbaru, isu terbaru dari hubungan Iyun dan Fauzana lagi ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Bentar ya. Videonya ya. Ya, videonya ya. Nah, ini ya. Ini ada yang bilang ini bibiknya Mas Yun ya. Nah, itu pas lagi ikut bareng Mas Yun kayaknya, nggak tahu urusan apa. Kemudian ini ibu-ibu ini bilang, atau mungkin kita anggap aja lah bibiknya, bibi Mas Yun ini bilang, Mas Yun itu tiap hari tidur 2 jam, tiap hari cuma tidur 2 jam. Nah, arep OTW Padang dia, arep OTW ke Padang itu maksudnya dia mau OTW ke Padang guys. Nah, kemudian Mas Yun memberikan peringatan, Nah, kita lihat ya ini ya. Nah, ini ya. Kemudian Mas Yun memperingatkan seperti yang itu tadi kan. Enggak guys. Nah, dia mau ke Jawa Tengah, mau ambil sapi korban. Nah, itu ya guys. Nah, ini kita lihat video terbaru dari Fauzana. Oh, tadi di video itu juga Mas Yun katanya tadi masih belum ini ya, masih belum mandek kerjanya. Ah, ini coba kita lihat video dari Fauzana. Seperti apa? Nah, itu ya. Tiba-tiba aja video terbaru Fauzana itu apa berisikan lagu tentang uh, seorang laki-laki yang kecapean, dan istilahnya nggak ada waktu lah untuk pacarnya, untuk ceweknya gitu loh ya guys ini ya. Oke itu ya. Oke, itu dulu videonya kita bahas. Oke, kita lanjutkan lagi ya guys ya. Maaf tadi itu video yang dari Mas Yun dan Fauzana tadi itu nggak ada suaranya, ini karena kesalahan sistem ini. Tapi saya akan jelaskan lagi sesuai dengan apa yang ada di video yang tadi, video yang terbaru, yaitu video Mas Yun itu lagi rame sekarang di TikTok teman-teman ya guys ya. Itu bibiknya itu nggak tahu keceplosan atau gimana, atau godain Mas Yun ya. Di sana dia bilang apa, tambah kuru Mas Yun, setiap hari tidurnya hanya 2 jam. Arab OTW Padang, dia mau OTW ke Padang dia. Kemudian Mas Yun memperingatkan dengan apa, dengan nah akhirnya diralat sama bibinya tersebut ya. Kemudian dari video Fauzana yang terbaru itu memposting tentang video dan dengan lagu yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang sibuk bekerja dan gak ada waktu untuk perempuannya. Kok kenapa aku agak nyambung ya dengan video Mas Yun ya. Ya semoga aja ini kode-kode bahwa hubungan mereka masih lanjut ya. Ini teman-teman, kalau saya masih berpendapat, masih bersiteguh kalau hubungan mereka itu masih lanjut di belakang layar. Karena apa teman-teman? Karena dulu Iyun pernah PK dengan siapa, tunangannya Mas Roni, ketua Sobat Ngarit yang sekarang. Itu mengatakan begini teman-teman, karena beberapa oknum Sobat Ngarit pada waktu itu ada yang menghujat Fauzana. Nah, Iyun itu ketika live dengan tunangannya Mas Roni, yaitu Mbak Rafika, itu memperingatkan begini, kalian jangan tapping aneh-aneh di Bunda, nanti tak kasih permainan kartu loh kamu semua. Nah, kira-kira kata Mas Yun seperti itu teman-teman. Nah,
apakah yang terjadi sekarang itu bubarnya hubungan mereka itu adalah salah satu permainan kartu Mas Iyun? Iya, bisa jadi. Karena apa? Karena Iyun pun pernah mengancam oknum-oknum Sobat Ngarit yang menghujat Bunda Fauzana pada saat itu dengan, kalian akan kubuat pusing, dengan nanti akan kuberikan kalian permainan kartu yang apa istilahnya, yang akan memusingkan kalian semua, kata Mas Yun. Karena apa teman-teman? Karena kita lihat dari jejak ini ya, jejak track record dari jejak Mas Yun selama ini ya. Dari sejak diumumkan kalau hubungan mereka bubar, sebenarnya bukan ditujukan untuk Fauzana juga sih, karena Mas Yun di sana juga nggak pernah sebut nama ya pada waktu klarifikasi itu ya. Cuman anggapan orang-orang aja. Cuman ketika setelah bulan 12 klarifikasi itu, kemudian Mas Yun mulai memainkan kartunya. Kemudian siapa mendekati Gung Ayu. Kemudian setelah mendekati Gung Ayu, orang-orang berspekulasi, oh ini hubungan dengan Mas Yun, ini mau dijodohkan ini Mas Yun dengan Gung Ayu. Kemudian ketika isu itu menguat, Mas Yun pindah lagi, cari lagi cewek yang lain, ke Tata, meloncat lagi ke Tata. Ketika oknum-oknum Sobat Ngarit menjodoh-jodohkan lagi dengan Tata, isunya kuat lagi. Kemudian Mas Yun meloncatkan lagi isunya ke Putri, Sobat Ngarit Lampung ya. Itu sampai ada yang menjuluki Putri itu sebagai ibu negara loh. Kemudian ketika isu dengan Putri itu nggak terlalu lama sebenarnya. Ketika isu itu hampir menguat, yang disebutnya Putri itu sebagai ibu negara, kemudian masih meloncat lagi ke Kalimantan, yaitu ke Aulia. Nah, pada waktu PK dengan Aulia ini isunya itu sangat lama. Isunya sangat lama dan kuat sekali di situ. Aku pun merasakan ketika channel-channel YouTuber lain membahas tentang Aulia. Aku pernah komen, sebenarnya Iyun itu sama Fauzana itu masih jalan di belakang layar. Tapi banyak yang nggak percaya teman-teman. Banyak yang menganggap Iyun dan Aulia itu beneran. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya teman-teman, Iyun dan Aulia itu setelah diklarifikasi oleh Mas Yun sendiri sampai pakai sumpah Mas Yun, itu mereka nggak ada hubungan teman-teman. Tapi kenapa Sobat Ngarit, oknum-oknum Sobat Ngarit, banyak sekali yang beranggapan Mas Iyun dengan Aulia itu punya hubungan? Kalau kalian menganggap Iyun dan Aulia itu punya hubungan, mau bertunangan, bahkan pernah beranggapan seperti itu, dan anggapan itu ternyata salah, itu juga berlaku ke hubungan Iyun dan Fauzana yang kalian anggap itu bubar. Nah itu teman-teman, kalian pernah menganggap Mas Iyun dengan Aulia itu beneran jadian dan mau tunangan, pernah menggadang-gadangkan itu, dan ternyata keliru. Itu juga bisa terjadi dengan anggapan Anda yang menganggap hubungan Iyun dan Fauzana itu bubar. Itu yang harus teman-teman ketahui. Itu juga berlaku hal seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, oknum Sobat Ngarit nih kayaknya kebanyakannya suka menghujat, kayaknya oknumnya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, ketika PK dengan Rafika, tunangannya Mas Roni, Mas Iyun pernah bilang sendiri, nanti di video berikutnya akan saya bahas lah. Mas Iyun bilang sendiri, kalian kalau menghujat-hujat atau tapping aneh-aneh di tempat Bunda, kalian akan saya buat pusing. Kalian akan saya berikan permainan kartu yang
memusingkan kalian, kata Mas Yun. Itu Mas Yun sendiri loh yang bilang. Makanya ketika rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi, mulai dari klarifikasi Mas Yun tentang hubungannya dengan Fauzana, hingga PK dengan Gung Ayu, PK dengan Tata, PK dengan Putri, PK dengan Aulia, yang kalian sebut itu mereka punya dulu, kalian sebut itu mereka punya hubungan, ternyata enggak sama sekali. Itu juga berlaku atas peristiwa yang kalian anggap hubungan Fauzana dan Iyun itu bubar. Kalau kalian pernah dulu beranggapan Iyun ada hubungan dengan Gung Ayu, Tata, Putri, Aulia, dan ternyata itu keliru, anggapan kalian itu juga bisa keliru. Atas persepsi Anda itu juga bisa keliru ketika menganggap hubungan Iyun dan Fauzana itu bubar. Karena apa? Karena Iyun pun pernah bilang, seperti yang saya sebutkan tadi ya, Iyun juga pernah warning kalian, pernah memperingatkan dengan keras oknum-oknum Sobat Ngarit untuk jangan suka menghujat. Dulu setelah klarifikasi Mas Iyun itu, setelah klarifikasi bulan Desember itu, 1 hari atau 2 hari setelah itu Iyun pun live kembali memperingatkan, jangan suka menghujat. Sobat Ngarit itu jangan menghujat, berendah hatilah. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Itu sebenarnya kode buat kalian semua. Kalau untuk orang-orang yang suka menghujat itu kalian akan dipusingkan dengan akrobatnya Mas Iyun. Itu yang harus teman-teman ketahui. Karena apa? Kalau saya lihat, kalau dari sisi Iyun tuh agak susah untuk menerka-reka sepak terjangnya teman-teman. Karena apa? Karena tipikal Mas Iyun itu adalah orangnya, pergerakannya itu nggak bisa ditebak teman-teman. Bahkan mungkin oleh orang-orang terdekatnya, bahkan mungkin oleh sahabat-sahabatnya, pergerakannya nggak bisa ditebak. Apalagi buat kita yang orang-orang yang jauh dari ringnya Mas Iyun, dari lingkungan Mas Iyun ya, itu tambah sulit sekali menebak sepak terjang Mas Iyun. Tapi yang bisa kita baca itu dari sisi Fauzananya sebenarnya teman-teman. Dari sisi Fauzananya, Fauzana itu dari mulai dekat dengan Mas Iyun hingga hari ini itu masih bikin viti-viti lagu-lagu Jawa, balesi komen pakai bahasa Jawa teman-teman. Itu kalau teman-teman tahu ya, sifatnya Fauzana ini sifatnya dipengaruhi oleh budaya. Itu sebenarnya untuk seorang Fauzana harusnya enggak, kalaupun dianggap putus dengan Iyun, harusnya dia nggak berlaku seperti itu. Dia nggak akan berperilaku menyanyikan lagu-lagu Jawa, karaoke lagu Jawa, pakai viti-viti lagu Jawa, balas komenan di TikTok pakai bahasa Jawa. Nggak akan teman-teman. Karena apa? Karena tipikal orang Pariaman itu, seperti yang sudah saya sebut di konten saya sebelumnya, itu orang Pariaman itu cenderungnya ceplas-ceplos teman-teman. Cenderungnya ceplas-ceplos. Anda kalau lihat live-nya Fauzana sebelum ketemu Iyun, itu ceplas-ceplos ya, khasnya orang Pariaman. Ketika dia marah teman-teman. Itu Anda bisa lihat ketika live dengan Uda David Istanbul. Ketika beliau itu waktu itu PKPK challenge, telinganya sampai dikareti gelang gitu tuh. Fauzana itu masuk dan dia marah-marah, beneran marah. Tapi nggak on cam kamera, dia bilang gini,
aku ini lagi marah ini, aku nggak mau on kamera. Sampai bilang begitu loh teman-teman, saking ceplas-ceplosnya. Terus ketika di live sebelumnya ini, sebelum ketemu Iyun ya, saya ceritakan ya, ketika ada yang komen begini di live-nya teman-teman, live-nya Fauzana itu sebelum ketemu Mas Iyun itu full, bisa dibilang 80-90% bahasa Pariaman teman-teman. Ketika ada yang komen begini, Mbak bahasa Indonesia aja, nggak mau loh dia terang-terangan bilang, nanti kalau aku bahasa Indonesia nanti dibilang sok-sokan bahasa Indonesia. Nggak mau deh, dia mempertahankan prinsipnya, saking ceplas-ceplosnya ya, khas-khasnya perempuan Pariaman gitu teman-teman. Nah, kenapa ketika kalau hubungannya dengan Mas Yun memang benar-benar bubar, harusnya secara logika ini teman-teman ya, secara logika karakter itu akan masih terbawa sampai sekarang. Dia nggak akan mau nyanyi-nyanyi lagu Jawa teman-teman. Dia nggak akan mau bikin viti-viti yang berisikan lagu Jawa Timur teman-teman. Dia nggak akan mau. Karena apa? Karena kita melihat karakternya sebelum ketemu Mas Yun seperti itu. Karakter itu susah loh dirubah, susah berubah. Kalau karakter bawaan itu susah untuk berubah. Nah, hal yang bisa dibaca dari perilaku Fauzana yang masih menyanyikan lagu Jawa, membalasi komentar pakai bahasa Jawa, itu hal yang bisa dibaca adalah mereka, Iyun dan Fauzana itu masih berhubungan. Itu ada hal yang paling logis yang bisa dibaca. Karena orang Pariaman pun tipikalnya kalau udah putus, ini yang saya sebutkan secara umum yang menurut kebanyakan orang Pariaman ya, sikap-sikapnya orang Pariaman itu nggak akan, mereka akan beneran ceplos-ceplos juga ketika akan misalnya beneran putus ya, nggak akan mau lagi membawakan lagu-lagu daerah yang dari asal daerah mantannya. Itu kecil kemungkinan teman-teman. Melihat perilaku Fauzana yang lalu dengan yang sekarang itu berbeda sekali teman-teman. Nah, itu yang harus dipahami, bahwa ketika seorang Fauzana yang perilakunya dulu itu ceplas-ceplos dan sekarang tiba-tiba dia misalnya toleran terhadap lagu-lagu Jawa, balesin komentar, itu gak seperti itu. Bukan toleran. Fauzana dalam hal ini bukan toleran, tapi memang dia masih ada hubungan di belakang layar yang kalian itu nggak tahu. Yang bahkan Mas Iyun pun pernah sampai 3 kali apa 4 kali posting lagunya Fauzana terang-terangan di akun TikTok dan akun IG. Fauzana juga nggak nyindir kan. Dari pihak keluarga Fauzana bahkan Fauzana sendiri bahkan nggak pernah menyindir. Kenapa Mas Yun memposting lagu-lagunya? Nah, itu yang teman-teman perlu ketahui. Karena apa? Kenapa nggak nyindir aja? Kalau beneran putus ya minimal disindir lah. Karena Mas Yun pun sendiri kan pernah bilang, jangan sanding-sandingkan lagi, jangan sanding-sandingkan lagi beliau dengan pihak sana. Kan Yun pernah bilang sendiri seperti itu. Sebenarnya kalau Fauzana beneran putus dengan Mas Iyun, harusnya dia minimal nyindir lah di live kayak di VT kayak ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang harus kita ketahui, bahwa dari Iyun dan Fauzana itu sebenarnya masih ada hubungan teman-teman. Cuman ya benar-benar di privat. Seperti kata Mas Iyun dulu pun sebenarnya udah di privat dari bulan 9 itu. Ini yang sekarang bukan enggak hanya di privat lagi, tapi dibikin pusing juga kalian yang pernah menghujat Bunda Fauzana. Oke, itu aja dulu dari saya. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.